apinya berhasil cukup kencang dan pastinya layak untuk memasak lah ya. Dan sebagai kompor alternatif ya kawan, ini biayanya sangat murah. Secara tidak langsung ini nggak pakai biaya ya. Oli bekas kalian bisa minta ke bengkel-bengkel terdekat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, video ini saya buat untuk menjawab pertanyaan beberapa orang yang menanyakan kepada saya apakah kompor berbahan bakar oli bekas yang ada di internet itu benar atau tidak gitu ya. Nah, akhirnya saya sempatkan untuk membeli satu. Saya juga penasaran, kok kayaknya kayak ini ya, kayak luar biasa gitu ya, kayak nggak mungkin gitu. Nah, akhirnya saya coba buktikan sendiri, ternyata memang bisa ya kawan. Nanti kalian akan lihat bagaimana apinya itu bisa menyala dengan cukup besar gitu ya. Nah, tadi di awal video sih sudah saya tampilkan cuplikannya, namun langkah-langkahnya bagaimana ya, agar kawan-kawan pun jangan sampai merasa tertipu juga. Karena apa? Awalnya ketika saya mencoba ini memang ini kawan-kawan nggak berhasil gitu ya. Terus saya coba-coba, akhirnya saya udah menemukan yang pas lah gitu ya. Jadi gini, intinya adalah ketika kita meletakkan ini ya, bentar. Jadi di sini nanti akan ada sumbunya ya kawan. Nanti saya akan tampilkan video cara merangkainya. Jadi sumbunya di sini, ini ketika kita beli udah dikasih. Nah, sumbu ini adalah ya medium untuk nyalanya api ya. Jadi sumbunya ini cara memasangnya itu nggak boleh terlalu rapat ya. Jadi dia harus diletakkan. Sumbu ini kan hanya terbuat dari ya kayak anyaman kain yang tahan panas gitu ya kawan. Jadi dia dimasukkan ke situ sehingga jangan terlalu rapat ya. Jadi dia harus cukup renggang ya, sehingga kemudian dia memiliki ruang bakar yang cukup gitu ya. Kemudian yang kedua, minyaknya juga jangan terlalu banyak ya. Kalau minyak terlalu banyak maka dia banyak merendam sumbunya, sehingga kalau sumbunya banyak terendam maka medium bakarnya jadi kurang ya. Kemudian jangan juga kehabisan minyak. Kalau kehabisan minyak ya apinya jadi kecil ya kawan. Nah, jadi kalau kawan penasaran ini bagaimana sih cara kerjanya? Cara kerjanya ini mudah-mudahan kelihatan ya. Jadi di sini ini ada dua pipa ya kawan. Pipa yang atas ini adalah untuk memasukkan bahan bakarnya ya. Bahan bakarnya apa? Yaitu oli bekas atau minyak goreng bekas ya. Nah, ini saya udah mencoba dengan oli maupun minyak goreng, dua-duanya memang bisa. Terus kalau kawan-kawan pengen nyoba mungkin bahan lain, misalkan saya nggak tahu namanya oli kan bermacam-macam ya. Ada oli oli transmisi, ada oli mesin gitu ya. Kawan-kawan silakan coba-coba, tapi yang jelas saya sudah mencoba pakai minyak goreng yang tadi hasilnya kawan-kawan bisa lihat dan nanti kita akan lihat kembali. Kemudian di sini ini kawan-kawan kalau ini merek Toya ya kawan-kawan. Jadi kalau nanti kalian berminat membeli yang bentuknya sama, merek sama Toya, nanti linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi di bawah video ini. Oh ya, bagi kawan-kawan yang mungkin masih gaptek ya, kurang paham bagaimana cara membeli online, karena saya lihat beberapa komentar memang nggak tahu cara beli online. Jadi cara beli online itu kawan-kawan nanti bisa ya, saya pernah membahasnya sih sebetulnya ya. Kawan-kawan harus membuat akun dulu di Shopee atau Tokopedia ataupun ini ya yang lain gitu ya. Nah, kebetulan yang di sini yang saya beli ini di Shopee ya. Nah, nanti sebetulnya sih video tentang cara pembelian online sudah pernah saya buat ya kawan. Nanti saya usahakan saya taruh di kolom deskripsi. Kolom deskripsi itu adalah tulisan yang ada di bawah video ini ya kawan. Jadi kadang-kadang tulisannya tersembunyi, kalian harus klik dulu baru dia keluar. Jadi dia posisinya di atas komentar-komentar ya. Jadi video, deskripsi, baru komentar gitu ya, bagi kalian yang belum tahu. Nah, di situ saya nanti akan sertakan kolom link pembelian ya. Link pembelian itu jadi kalian klik aja, tik itu, nanti kalian akan dibawa ke toko online yang menjual ini gitu ya. Karena kalau kalian tanya toko fisiknya di mana, saya pun nggak tahu ya. Nah, ini harganya menurut saya sih ya
worth it ya. Worth it itu artinya ibaratnya balik modal lah kawan-kawan ya. Karena apa? Ini harganya itu nggak sampai 500.000. Kemudian kita ya bisa memanfaatkan bahan bakar dari tadi itu oli bekas ataupun minyak bekas gitu ya. Saya tadinya ketika lihat video itu memang ya, apa iya hanya dengan minyak bekas itu bisa kayak gitu ya, apalagi minyak goreng itu kan bukan bahan bakar yang cukup bagus ya kawan. Ya kalian mungkin pernah lah ya bikin kayak lilin dari minyak goreng gitu ya, kayak gitu aja. Rupanya dengan kombinasi ini itu jadi bisa kenceng kayak kompor gas ya. Nah, cara atau prinsip kerjanya bagaimana? Prinsip kerjanya begini kawan. Jadi di sini tadi ya seperti saya bilang, kita letakkan apa namanya, sumbunya. Nanti cara merangkai ini saya akan letakkan di belakang video ini ya, agar kalian yang nggak butuh ya nggak usah nonton, kalian yang butuh tahu cara merangkainya nanti silakan lihat di bagian belakang video ini. Jadi di sini diletakkan sumbu ya, diletakkan aja, kemudian kalian tuang minyak goreng bekas ataupun oli bekas. Ingat tadi jangan sampai merendam semuanya ya, cukup terendam seperempat aja, yang penting basah ya sumbunya. Nah kemudian nyalakan api, nyalakan, maka dia akan nyala. Terus nanti kalian bisa lihat. Nah ketika nyala api seperti itu, tunggu sampai rata ya kawan, tunggu sampai rata, baru kemudian apa? Ini ada dilengkapi dengan kipas angin ya. Jadi kipas angin ini perhatikan ya, dia dimasukkan ke sini kanan, dicolokkan ke sini. Nah dia dicolokkan kemudian akan ngipasi sana. Tunggu tadi ya apinya rata dulu baru kipasnya diaktifkan. Kalau belum rata maka apinya malah mati ya kawan. Jadi kalau api udah rata nyalakan. Nah nanti dinyalakan maka ini akhirnya menyuplai oksigen sana lebih banyak. Nah, jadi pembakarannya itu kenapa bisa besar? Jadi kalau saya pikir-pikir ya karena suplai oksigennya banyak ya. Nah jadi seperti itu. Nanti kalian bisa lihat. Jadi ini posisinya udaranya ini masuk lewat bawah ya kawan-kawan, perhatikan tuh. Nah ini pipanya ya. Nah seperti itu. Kemudian ini untuk apa? Nah, kita kan nggak bisa menuang minyak terus-menerus lewat sini ya kawan-kawan. Jadi minyaknya itu bisa kalian tuangkan lewat sini. Ya. Ini juga termasuk dalam satu paket kalau kalian mau. Tapi kalau kalian nggak ingin, kalian juga bisa menggunakan ya alat sendiri, misalkan taruhlah apa di sini yang botol dibocori, bisa netes-netes, terserah ya kawan. Tapi enaknya ini adalah kalian bisa taruh botol di sini, kemudian diatur alirannya pakai ini ya, posisi tertutup diatur. Kalau situ udah kekeringan butuh emergensi bisa dibuka jus, jadi biar agak banyak. Nah seperti itu. Nah, oke, sekarang kita akan coba nyalakan apinya ya. Baik kawan-kawan, jadi sekarang saya menggunakan minyak goreng bekas ya. Terus minyak gorengnya dimasukkan sini ya. Oh ya, kalau kawan-kawan menggunakan untuk masak tentu di sini harus ada wadah ya, seperti botol atau apa, sehingga cukup banyak minyaknya. Kemudian cara ngesetnya ini ya kawan. Jadi kalian apa namanya, putar ini dalam kondisi tertutup, terus kalian putar ya, putar ke kiri sehingga sampai dia minyaknya menetes atau mengalir ya. Jadi seberapa kencang alirannya itu tergantung kebutuhan sana kawan. Yang penting sana jangan sampai kekeringan, kemudian jangan juga terlalu banyak ya. Kalau terlalu banyak luber, malah apinya pun nggak bagus gitu ya. Nah sekarang kipas sudah dipasang di sini. Nah sementara kipas saya ganjal karena dia bergetar ya kawan, karena putarannya kencang dia bergetar. Nah agar dia nggak lepas saya ganjal pakai palu di sini ya, kalian bisa lihat. Nah ini kalau kalian gunakan untuk masak ya tentu entah harus kalian ganjal atau kalian lem di sini ya, silakan kalian akal-akali ya kawan-kawan. Jadi yang jelas sudah seperti ini, kemudian api sudah cukup rata ya, sekitar tadi 5 menit lebih lah. Jadi api cukup rata. Kemudian baru sekarang kipas coba kita nyalakan ya. Ini kipas belum nyala. Kita coba nyalakan. Langsung ke level 2 aja ya. Nah seperti ini.
kan kawan-kawan, api cukup bagus ya, cukup kencang. Kalau dibilang biru ya enggak juga, tapi itu ada birunya kawan-kawan. Mudah-mudahan kelihatan di kamera ya, nanti saya coba zoom. Nah, tapi kalau untuk masak saya pikir udah cukupan lah ya. Kemudian istimewanya apa? Nggak ada asapnya, jadi saya cukup kagum. Karena apa? Ketika tadi kipasnya mati kan ada asapnya hitam-hitam ya. Begitu kipasnya nyala, asapnya hilang. Nah, jadi seperti itu. Nah, yang penting kalian jaga jangan sampai minyaknya di sana itu kekosongan ya. Kalau kosong nanti sumbunya habis, terus apinya juga akan mati ya. Cukup bagus nih. Coba sekarang saya zoom ya. Saya pikir nyobanya cukup ya kawan-kawan. Yang jelas ini apinya berhasil, cukup kencang dan pastinya layak untuk memasak lah ya api sebesar ini. Oke, saya akan matikan dulu. Oh ya, sekalian pelajaran untuk kawan-kawan bagaimana cara matikan apinya. Pakai kain dibasahi kayak gini ya kawan-kawan. Lalu kalian sebelah sini tutupkan. Cep. Nah, seperti pelajaran pemadam kebakaran ya. Baik, seperti itu tadi ya kawan-kawan. Jadi kalian bisa lihat bahwa ternyata apinya ya cukup besar ya, layak lah untuk digunakan memasak ya. Terus terang ya, asapnya sangat minim ya kawan-kawan. Bahkan secara visual, secara dilihat mata itu nggak kelihatan ya. Tapi kembali lagi, saya nggak tahu apakah ini karena minyak goreng atau kalau oli bekas mungkin ada asapnya, saya nggak tahu. Tapi kemarin sih saya udah coba juga pakai oli transmisi, nggak kelihatan asap juga sih kawan-kawan. Jadi seperti itu. Jadi kalau kalian ingin mengalami ada yang kok banyak asapnya, mungkin jenis olinya ya, saya kurang tahu ya kawan-kawan. Jadi kalian harus coba-coba juga mana yang cocok gitu ya. Nah, kenapa ini sangat valuable ya, sangat bernilai untuk dimiliki, karena apa? Akhir-akhir ini kan harga gas makin tinggi ya kawan-kawan. Nah, memang sih ada gas subsidi 3 kg, tapi seringkali habis ya. Habisnya itu karena ya diperdagangkan secara ilegal. Kemudian banyak juga yang katanya ya dipindahkan ke tabung 12 kilo atau tabung 5 kilo ya kawan-kawan. Jadi ya memang banyak orang yang berbuat curang ya. Bagaimana lagi ya, kalau dari sisi kita sebagai pengguna ya bisanya ngakali. Kalau memang gas habis ya ini salah satu alternatif ya kawan-kawan. Dan sebagai kompor alternatif ya kawan-kawan, ini biayanya sangat murah ya. Karena apa? Ya mungkin harga belinya lumayan lah ya, sekitar hampir 500.000. Tapi setelah itu penggunaannya sangat murah. Karena apa? Kawan-kawan ya, bahan bakarnya itu ya secara tidak langsung ini nggak pakai biaya ya. Oli bekas kalian bisa minta ke bengkel-bengkel terdekat ya. Saya rasa mereka pun mau memberikannya. Kemudian kalau kalian pun nggak punya oli bekas atau nggak ada bengkel di sekitar rumah, ya mungkin minyak goreng bekas ya. Jadi kan kalian kadang minyak goreng udah hitam ya, daripada dibuang bisa digunakan untuk memasak ya kawan-kawan. Nah, kemudian satu-satunya yang bayar itu ya mungkin listriknya ini aja ya. Tapi ini listriknya pun cukup kecil ya. Jadi listriknya ini hanya 30 watt untuk kipas ini. Jadi listrik 30 watt sangat kecil lah ya, kayak lampu aja ya kawan-kawan. Jadi ini tentu saja kalau dibandingkan kompor gas, sekalipun yang 3 kg ya kayaknya sih ini jauh lebih murah lah ya pengoperasiannya. Baik, sekian dulu ya kawan-kawan. Jadi seperti tadi saya bilang, kalau kalian berminat silakan klik ya, link pembeliannya ada di kolom deskripsi.
Kemudian kalau kalian ingin tahu bagaimana cara merangkainya, setelah saya akhiri video ini, nanti silakan kalian lihat di belakang video ini. Baik, sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Baiklah kawan-kawan, ini tadi udah saya keluarkan semua ya. Nah, ini kardusnya agak menceng-menceng, tapi mudah-mudahan nggak mempengaruhi fungsinya ya. Kita coba menyusun ya, satu persatu. Nah, yang ini adalah saluran udara ya. Oke, saluran udara ini nggak perlu seal tape ya, langsung diginiin aja. Ini dia cukup masuk dalam ya, jadi nggak perlu dipasangkan seal tape. Jadi seperti ini aja bisa, nggak harus kenceng kali karena ini untuk udara, sehingga kita coba ya. Nah, nggak mengganjal ya kawan, jadi tidak ada masalah. Ini nanti untuk sambungan kipas ya kawan. Jadi kompor ini membutuhkan kipas. Oke, nanti aja kita pasang. Sambungan. Nah, kalau ini mungkin perlu seal tape ya kawan, tapi kita coba dulu. Kayaknya kesininya nggak perlu deh, di sananya ya. Karena ini nanti dia langsung tertuang ke ruangan sini ya. Nggak perlu seal tape, terus mungkin yang sebelah sininya baru perlu. Nah, ini sambungannya seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian ini dipasangkan di tengah sini ya kawan. Ini nanti untuk anginnya. Ya, tancapin itu aja. Oh ya, ini ada sealnya, harusnya dipasang. Jangan lupa ya, ini ada sumbunya ya kawan. Jadi kita pasang dulu sumbunya. Mau oli bekas ataupun minyak goreng bekas itu ya. Ya kalau minyak goreng yang bekas aja ya kawan, yang udah nggak terpakai lah. Oke, kita akan nyalakan dulu api sini. Kita coba dengan bantuan kertas tisu ya. Karena ini perlu pengkondisian panas juga kawan.